Hei, kamu mendengarkan? Bagus. Karena kali ini pesannya terasa sangat berbeda. Kamu duduk di sana, berpura-pura baik-baik saja, berpura-pura sudah melewati segalanya. Berpura-pura perlakuan mereka tidak menyeret seluruh jiwamu di atas kerikil. Tapi kenyataannya, bukan kamu yang gemetar saat ini, justru mereka. Dan kamu belum menyadarinya. Jika getaran kebenaran ini menyentuh hatimu, tandai dengan like, dan mari kita terhubung lebih dalam dengan subscribe, sebab perjalanan bangkitmu layak untuk disaksikan oleh semesta. Tahu apa yang lucu? Sangat lucu. Orang suka bertingkah kuat saat mereka merasa memegang kendali. Mereka suka berbicara liar saat mengira hidup ada di pihak mereka. Mereka suka memainkan peran Sio Leola tak tersentuh, sampai kenyataan menepuk pundak mereka dan berbisik, "Hei, giliranmu sekarang." Dan kamu duduk di sini, berpikir kamu kehilangan sesuatu, berpikir kamu yang ditinggalkan dengan kerusakan, berpikir kamu yang berjalan pergi dengan beban berat. Tapi inilah kejutan yang tidak kamu duga. Seseorang yang menyakitimu, seseorang yang mengira mereka berada di atas angin, sedang menyembunyikan sesuatu yang serius, sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa mereka tangani dengan lelucon, kebohongan, atau manipulasi. Dan tahukah kamu, apa artinya itu bagimu? Artinya, kamu tidak dikutuk, kamu tidak sial, kamu bukan orang yang dilupakan oleh semesta. Kamu adalah orang yang selama ini diperhatikan dalam diam saat karma sedang menyiapkan aksinya. Lihat, ketika orang menyakitimu dengan sengaja, mereka tidak pergi begitu saja tanpa bekas. Mereka membawanya, bahkan jika mereka menguburnya di bawah senyum palsu, hubungan palsu, pencapaian palsu, postingan "aku baik-baik saja" palsu. Hidup punya cara untuk mengupas topeng itu perlahan, menyakitkan, dan disengaja. Dan saat ini, di suatu tempat di luar sana, salah satu orang yang menyerangmu sedang berantakan. Bukan dalam ledakan dramatis seperti di film. Bukan. Tapi dalam cara yang lambat, harian, dan melelahkan yang memakan mereka dari dalam. Dan mereka menyembunyikannya, karena mereka tahu jika dunia mengetahuinya, itu akan membongkar semua yang mereka pura-purakan selama ini. Dan inilah bagian yang seharusnya memberdayakanmu hingga ke tulang. Mereka tidak menyembunyikannya karena mereka kuat. Mereka menyembunyikannya karena mereka ketakutan. Mereka takut kamu akan bersinar, takut kamu akan bangkit, takut kamu akhirnya akan melihat dirimu yang sebenarnya, yang lebih kuat, yang lebih tangguh, yang bisa membungkuk tapi tidak pernah patah. Izinkan aku memberitahumu sesuatu yang nyata, sesuatu yang kamu rasakan tetapi tidak pernah kamu ucapkan. Kamu tidak pernah menjadi yang lemah dalam situasi itu. Kamu adalah orang dengan hati, kamu adalah orang dengan jiwa, kamu adalah orang yang peduli, yang mencoba, yang hadir, yang tetap setia, yang tetap menjadi manusia. Dan orang salah mengartikan kebaikan sebagai kelemahan. Mereka salah mengartikan rasa hormat sebagai ketakutan. Mereka salah mengartikan kesabaran sebagai kepasrahan. Sampai hari di mana hidup berhenti melindungi mereka, dan mereka merasakan gelombang pasang yang memang pantas mereka dapatkan. Dan kamu di sini berpikir seharusnya kamu bertindak berbeda. Berpikir seharusnya kamu melawan lebih keras, atau berteriak lebih lantang, atau pergi lebih awal. Tetapi yang tidak kamu sadari adalah ini, kendalimu adalah kekuatan, diamu adalah kekuatan, kontrol dirimu adalah kekuatan, penolakanmu untuk menjadi seperti mereka adalah kekuatan. Dan sekarang lihat, merekalah yang hancur di balik pintu tertutup. Kamu yang masih berdiri tegak, kamu yang terus maju, kamu yang membangun kembali, kamu yang belajar bagaimana bernapas lagi, bagaimana bermimpi lagi, bagaimana mempercayai dirimu sendiri lagi. Aneh, bukan? Orang yang mencoba menghancurkanmu justru hancur di bawah beban pilihan mereka sendiri. Bukan karena kamu mengharapkannya, bukan karena kamu menyebabkannya, tetapi
Karena begitulah cara kerja kebenaran. Kebenaran tidak hilang hanya karena seseorang berbohong dengan cepat. Ia menunggu, ia mengintai, ia kembali. Dan tahukah kamu apa peranmu dalam semua ini? Bukan korban, bukan yang ditinggalkan, bukan yang menunggu penyelesaian atau permintaan maaf atau pengakuan dramatis. Kamu adalah penyintas yang melihat si jahat mulai mengalami gangguan. Kamu adalah badai yang tidak mereka duga. Kamu adalah versi dirimu yang mereka doakan tidak pernah kamu capai. Yang sudah sembuh, yang sadar, yang terbangun, dan sementara mereka menyembunyikan masalah serius. Mereka seolah-olah itu adalah rahasia yang dapat menyelamatkan mereka. Kamu justru melampaui seluruh cerita itu. Kamu menulis ulang identitasmu. Kamu menjadi seseorang yang tidak lagi bereaksi, tidak lagi mengejar, tidak lagi menjelaskan, tidak lagi memohon untuk dipahami. Karena jauh di lubuk hati, kamu tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Bukanlah balas dendam, bukan keadilan, bahkan bukan jawaban. Yang kamu butuhkan adalah kejelasan, dan sekarang kamu memilikinya. Orang menyakitimu saat mereka sudah berada di ambang kekalahan. Mereka menyakitimu ketika mereka takut akan potensimu. Mereka menyakitimu ketika mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak pernah bisa mereka bangun dalam diri mereka sendiri. Dan saat mereka menyentuhmu, mereka menandatangani kontrak tak terlihat dengan semesta. Sebuah kontrak yang mengatakan, setiap tetes rasa sakit yang aku sebabkan akan kembali padaku berlipat ganda. Dan kamu menyaksikan kontrak itu aktif secara real time, diam-diam, tidak terduga, dan tak terhindarkan. Kamu tidak dikutuk, kamu tidak dilupakan, kamu tidak tertinggal. Kamu sedang dilindungi, kamu sedang dipersiapkan, kamu sedang diangkat. Dan itulah mengapa seseorang yang menyakitimu menyembunyikan masalah serius hari ini. Karena baik mereka mengakuinya atau tidak, kamu adalah berkah yang mereka sia-siakan. Kamu adalah kesempatan yang mereka buang. Kamu adalah hal baik yang tidak dirancang untuk mereka genggam. Dan sekarang hidup mengajari mereka pelajaran persis yang mereka coba paksakan padamu. Dan kamu di sini, bangkit sedikit demi sedikit, hari demi hari, label demi label, menjadi versi dirimu yang tidak pernah bisa mereka bayangkan. Kamu yang masih bergerak, kamu yang masih berevolusi, kamu yang masih hidup dengan cara yang tidak pernah mereka rasakan, dan mereka mengetahuinya. Itulah mengapa mereka menyembunyikan kejatuhan mereka. Itulah mengapa mereka berpura-pura. Itulah mengapa mereka takut membiarkan siapapun mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Karena jika dunia tahu, itu akan membuktikan segala sesuatu yang mereka sangkal tentang dirimu, segala yang mereka ejek, segala yang mereka coba hancurkan, segala yang mereka remehkan. Kamu tidak butuh penyelesaian. Kamu adalah penyelesaian itu sendiri. Kamu tidak butuh balas dendam. Kamu adalah konsekuensinya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Hidup mereka yang melakukannya untukmu. Dan sadar atau tidak, kamu sedang menang dengan cara yang tidak dapat mereka pahami. Kamu bangkit dengan cara yang tidak dapat mereka hentikan. Kamu menjadi dengan cara yang tidak dapat mereka tandingi. Dan di suatu tempat, jauh di dalam, mereka tahu kamulah yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh. Dan kamu hampir bisa merasakannya, bukan? Pergeseran di udara itu, tekanan kecil yang aneh di dadamu itu, kesadaran diam bahwa ada sesuatu yang berubah, bukan di dalam dirimu, tetapi di dalam diri mereka. Karena orang tidak menyembunyikan masalah serius, kecuali mereka takut kebenaran akan mengungkap seluruh kepalsuan yang mereka bangun di atas punggungmu. Dan inilah bagian di mana kamu tidak pernah memberi dirimu cukup penghargaan. Kamu adalah cermin yang tidak bisa mereka tatap tanpa gemetar. Setiap kali mereka mencoba menjatuhkanmu, itu karena kamu memantulkan sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi dalam diri mereka sendiri. Ketidakamanan mereka, kecemburuan mereka, kekosongan mereka, kurangnya karakter mereka, ketidakmampuan mereka untuk berdiri di tempatmu,
berdiri dengan kejujuran yang kamu miliki. Dan yang paling gila, sementara kamu terlalu memikirkan segalanya, mereka sedang berakting berlebihan, menampilkan pertunjukan, melebih-lebihkan kepercayaan diri mereka, meregangkan ego mereka seperti kostum murahan yang tidak lagi pas. Sementara itu, diri mereka yang sebenarnya robek di jahitannya. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang yang paling vokal selalu menyembunyikan rahasia terberat? Bagaimana orang yang paling menyakitimu adalah orang yang paling cepat panik ketika hidup menyerang balik? Bagaimana orang yang menyombongkan kemenangan adalah orang yang sama yang berbisik ke bantal di malam hari, berharap tidak ada yang tahu apa yang sedang mereka hadapi. Ya, itulah mereka sekarang, berusaha menjaga citra tetap mengkilap, sementara realitas mereka runtuh, berusaha bergerak seolah tidak ada yang salah. Padahal segala sesuatu di dalam diri mereka berteriak. Dan inilah hal yang gila. Kamu bahkan tidak memperhatikan mereka dengan cermat. Kamu tidak melacak mereka. Kamu tidak menunggu pembaruan. Kamu tidak memeriksa dengan siapa mereka berbicara, kemana mereka pergi, apa yang mereka posting, siapa yang mereka pura-purakan. Kamu sibuk menyembuhkan, sibuk mencoba memahami dirimu sendiri, sibuk membangun kembali energimu, sibuk tumbuh menjadi versi dirimu yang tidak pernah mereka yakini bisa kamu capai. Namun, diam-diam mereka masih mengawasimu. Bahkan setelah sekian lama, bahkan setelah semua kerusakan, bahkan setelah semua keheningan, mereka memeriksa apakah kamu bangkit. Karena itu menakutkan. Mereka lebih dari masalah yang mereka sembunyikan. Bukankah aneh bagaimana orang yang menyakitimu masih mengamatimu seolah kamu adalah ujian yang tidak pernah mereka lewati? Karena jauh di lubuk hati mereka tahu sinarmu bukanlah kebetulan, ketahananmu bukanlah keberuntungan, semangatmu bukanlah hal acak. Kamu memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki, sesuatu yang mereka coba ambil, sesuatu yang mereka coba hancurkan karena mereka tidak bisa membangunnya sendiri. Dan sekarang semesta memberi mereka kursi terdepan untuk menyaksikan evolusimu, sementara mereka berantakan secara pribadi. Itu bukan balas dendam, itu adalah wahyu. Itulah kebenaran yang mengejar peran yang mereka pura-purakan. Dan kamu bahkan tidak mengejar keadilan. Kamu menjaga kedamaianmu, pertumbuhanmu, jalurlahmu. Kamu menjaga energimu dengan cara yang akan membingungkan dirimu yang dulu. Dirimu yang dulu pasti menginginkan jawaban, menginginkan permintaan maaf, menginginkan mereka mengakui apa yang mereka lakukan. Tetapi versi dirimu yang duduk di sini sekarang, kamu tidak membutuhkan semua itu lagi, karena kamu akhirnya memahami sesuatu yang mendalam, sesuatu yang tidak cukup sering dibicarakan orang. Orang yang menyakitimu selalu berakhir hidup dengan beban itu lebih lama daripada kamu hidup dengan lukanya. Dan sementara mereka menyembunyikan masalah serius ini, hal yang tidak bisa mereka hindari, poles, atau tutupi dengan filter, kamu melangkah ke dalam keselarasan yang tidak pernah mereka pikir akan kamu raih. Keselarasan di mana kamu tidak didefinisikan oleh pengkhianatan mereka. Kamu dimurnikan oleh kebangkitanmu. Dan ini hampir seperti puisi. Jujur saja, mereka melemparkan batu padamu, berharap kamu retak, tetapi kamu menggunakan tekanan itu untuk mengasah dirimu. Mereka mencoba menguburmu di bawah rasa malu, tetapi kamu menumbuhkan akar di bawah tanah yang mereka timbun. Mereka mencoba membungkamu, tetapi jiwamu menjadi lebih lantang. Mereka mencoba mengalahkan sinarmu, tetapi mereka lupa kamulah yang menciptakan cahayamu sejak awal. Orang dengan kekuatan nyata tidak perlu mengumumkannya. Orang dengan penyembuhan nyata tidak perlu menjelaskannya. Orang dengan kekuatan sejati tidak perlu membuktikannya. Dan kamu akhirnya melangkah ke dalam kebenaran itu tanpa memaksakannya. Dan di suatu tempat saat ini, orang yang sama yang menyakitimu sedang berbohong kepada semua orang, termasuk diri mereka sendiri,
Karena mereka tahu jika kebenaran bocor, seluruh citra mereka runtuh, topeng mereka terlepas, reputasi mereka retak, kepercayaan diri palsu mereka meleleh, cerita mereka tidak masuk akal lagi. Dan kamu duduk di sini, bernapas, lebih lega, karena kamu tidak lagi menjadi bagian dari kekacauan yang mereka ciptakan. Kamu tidak menanggung akibatnya. Kamu tidak terikat pada rahasia yang menenggelamkan mereka. Kamu tidak bertanggung jawab atas kekacauan di balik senyum mereka. Dan kamu merasakannya. Kamu merasakan kekuatan dalam dirimu yang tidak ada sebelumnya. Kekuatan yang tenang, kekuatan yang matang, kekuatan yang tidak perlu berteriak untuk menjadi nyata. Kekuatan yang berasal dari bertahan hidup, dari apa yang seharusnya menghancurkanmu, dan tetap melangkah maju. Dan mereka juga merasakannya. Itulah mengapa mereka bersembunyi. Itulah mengapa mereka berpura-pura. Itulah mengapa mereka takut kebenaran akan terhubung kembali dengan cara mereka memperlakukanmu. Karena jika orang tahu apa yang sebenarnya mereka hadapi, itu akan mengungkap bagian dari cerita yang sangat ingin mereka hapus. Bagian di mana kamu adalah orang yang tulus selama ini. Bagian di mana kamu adalah orang yang setia. Bagian di mana kamu adalah orang yang jujur. Bagian di mana kamu adalah orang yang kokoh. Bagian di mana kamu adalah orang yang layak dipertahankan. Dan kamu akhirnya mulai menyadari bahwa kejatuhan mereka bukanlah tanggung jawabmu. Rahasia mereka bukanlah bebanmu. Ketakutan mereka bukanlah masalahmu. Karma mereka bukanlah urusanmu. Dan kamu bangkit dengan cara yang membuat semua itu terasa seperti babak jauh yang tidak perlu lagi kamu baca ulang. Dan itu menghantammu bergelombang, bukan? Campuran aneh antara kelegaan dan kesadaran, seperti, tunggu, ternyata aku yang berhasil keluar bersih. Karena semakin kamu mundur dari kekacauan yang mereka ciptakan, semakin jelas segalanya. Ini seperti menyeka kabut dari cermin. Kamu akhirnya melihat wajahmu sendiri lagi. Wajah aslimu, bukan versi yang mereka buat kamu ragukan. Dan bagian yang paling menyentuh adalah memahami bahwa mereka tidak menyembunyikan masalah serius itu karena mereka tertutup. Mereka menyembunyikannya karena mereka malu. Malu jika seseorang mungkin menghubungkannya dengan cara mereka memperlakukanmu. Malu jika seseorang mungkin menyadari bahwa mereka bukanlah orang yang kuat dalam cerita ini. Malu bahwa segala sesuatu yang mereka coba proyeksikan padamu memantul kembali ke arah mereka. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang yang menyebabkan kerusakan terbesar menjadi yang paling paranoid ketika hidup menyerang mereka dengan sesuatu yang nyata? Mereka mulai bertingkah seolah semua orang mengawasi mereka, padahal tidak ada yang memperhatikan. Mereka mulai memposting konten aku baik-baik saja di media sosial, seolah hidup mereka adalah sebuah merek. Mereka mulai tersenyum terlalu keras, berbicara terlalu cepat, berpura-pura terlalu banyak, karena jauh di lubuk hati mereka merasakan keruntuhan itu terjadi, dan mereka takut orang yang salah kamu mungkin mengetahuinya. Bukankah aneh? Bagaimana orang yang sama yang mencoba membuatmu merasa kecil tidak bisa menangani kebenaran mereka sendiri? Bagaimana mereka bisa memberikan rasa sakit dengan mudah tetapi hancur begitu kenyataan datang menjemput mereka? Sementara itu, kamu belajar bagaimana menjalani hidup tanpa sidik jari mereka di benakmu. Kamu belajar bagaimana bergerak tanpa mendengar suara mereka dalam keraguanmu. Kamu belajar bagaimana mengambil ruang lagi tanpa mengecil karena kebiasaan. Kamu belajar bagaimana mempercayai penilaianmu sendiri lagi, sedikit demi sedikit. Dan pertumbuhan itu menakutkan mereka lebih dari apapun yang mereka sembunyikan, karena sinarmu mengungkap kejatuhan mereka. Kedamaianmu mengungkap ketidakstabilan mereka. Evolusimu mengungkap betapa sedikit yang mereka miliki untuk ditawarkan. Ketahananmu mengungkap segala kepalsuan yang menjadi dasar identitas mereka. Dan itulah bagian yang tidak pernah kamu duga. Kamu pikir move on berarti meninggalkan segalanya. Tetapi move on justru menerangi segala sesuatu yang tidak bisa mereka hadapi. Segala sesuatu yang mereka hindari. Segala sesuatu yang mereka salahkan padamu. Segala sesuatu yang mereka bohongi demi menjaga muka. Masalah serius
yang mereka sembunyikan itu bukan hanya masalah pribadi. Itu adalah simbol dari segala sesuatu yang mereka tolak untuk sembuhkan, segala sesuatu yang mereka tekan, segala sesuatu yang mereka abaikan, segala sesuatu yang tidak pernah mereka pertanggungjawabkan, segala sesuatu yang mereka proyeksikan padamu. Karena itu, lebih mudah daripada mengakui kebenaran. Dan inilah intinya, kamu akhirnya mulai menyadari penyembuhanmu bukan hanya tentang kamu menjadi lebih baik. Ini tentang kamu melangkah ke dalam versi dirimu yang menunjukkan betapa mereka meremehkan kekuatanmu, kedalamanmu, semangatmu, kemampuanmu untuk membangun kembali tanpa mereka. Dan sementara mereka di luar sana berpura-pura baik-baik saja, kamu benar-benar menjadi baik-baik saja. Kamu membangun kembali kehidupan yang tidak gemetar saat nama mereka disebut. Kamu membentuk identitas yang tidak dipengaruhi oleh pendapat mereka. Kamu menemukan stabilitas di dalam dirimu sendiri, alih-alih mencarinya pada orang-orang yang hanya memberimu ketidakstabilan. Kamu tidak lagi membawa bayangan mereka. Kamu tidak lagi membela perilaku mereka. Kamu tidak lagi menjelaskan tindakan mereka kepada dirimu sendiri. Pada jam 2 pagi, kamu tidak memutar ulang momen-momen saat mereka menghancurkanmu. Pikiranmu bukan lagi medan perang mereka. Dan itulah mengapa mereka ketakutan. Karena begitu kamu berhenti membutuhkan mereka, begitu kamu berhenti takut pada mereka, begitu kamu berhenti peduli pada validasi mereka, kekuatan mereka menguap dan kamu melangkah ke versi baru dirimu ini. Versi yang teguh, versi yang sadar, versi yang sedang dalam proses penyembuhan, versi aku bukan yang kamu tinggalkan. Dan setiap sedikit dari pertumbuhan itu mengingatkan mereka pada kebenaran yang tidak pernah ingin mereka hadapi, bahwa menyakitimu adalah kesalahan terburuk yang pernah mereka lakukan.